Kehamilan bagi seorang wanita merupakan karunia besar dan sangat dinantikan bagi setiap pasangan yang hendak menikah maupun yang sudah menikah. Namun dalam kenyataannya, banyak masalah yang akan timbul dalam struktur interaksi keluarga, sehingga sang ibu harus menyesuaikan diri dengan bayi yang baru lahir. Hal ini diperlukan agar ikatan batin antara ibu dan bayi dapat tercipta. Namun bagaimana jika ikatan tersebut tidak terjalin dengan baik? Tentunya akan memberikan efek yang negatif pada kesehatan mental sang ibu. Baby blues syndrome kerap dialami wanita yang baru saja melaksanakan persalinan. Kondisi ini dapat menuai beberapa pertanyaan. Apa sebenarnya sindrom ini? Pada kondisi kapan sindrom ini dapat menyerang? Siapa yang sebaiknya waspada? Mengapa hal ini bisa terjadi? Dan bagaimana cara mengurangi dampaknya? Jawabannya, mari simak video berikut. Apa sebenarnya sindrom ini? Menurut Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Baby blues syndrome termasuk ke dalam gangguan depresi ringan hingga sedang, namun dapat berubah menjadi berat apabila tidak ditangani dengan baik. Berdasarkan sampel riset mandiri yang telah dilaksanakan, 54% wanita pernah mengalami baby blues syndrome, dan hal ini dipengaruhi dari kurangnya pengetahuan responden mengenai baby blues syndrome itu sendiri, yaitu sebanyak 48,6% memiliki pemahaman yang kurang. Gejala yang dialami ialah perasaan tertekan, khawatir berlebihan, perubahan suasana hati tanpa sebab, pola tidur yang berantakan, dan nafsu makan yang menurun. Pada kondisi kapan sindrom ini menyerang, kebanyakan terjadi pada saat kehamilan dan kelahiran pertama. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dapat terjadi kembali pada kehamilan dan kelahiran selanjutnya. Dan ada pula yang mengalaminya ketika masih masa kehamilan. Baby blues syndrome dapat berlangsung paling cepat beberapa jam setelah persalinan, dan paling lama bisa sampai berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Siapa yang sebaiknya waspada? Pihak-pihak yang perlu waspada tentunya wanita yang sedang hamil, wanita yang hendak menikah, kerabat terdekat, serta masyarakat. Mengapa baby blues syndrome dapat terjadi? Penyebab terjadinya sindrom ini diantaranya perubahan hormon yang cukup drastis, yaitu hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan perubahan suasana hati atau mood swing secara tiba-tiba, sehingga dapat menyebabkan kelelahan berlebih baik secara fisik maupun psikis. Bagaimana cara mengurangi dampaknya? 1. Jangan bebani diri. Jangan terlalu membebani diri dengan mengerjakan segalanya sendiri. Kerjakan apabila Anda sanggup. Bila dirasa sedikit kewalahan, baik dalam merawat bayi atau pekerjaan rumah tangga, ada baiknya meminta bantuan orang-orang terdekat, terutama bantuan seorang suami. 2. Tidur yang cukup. Pastikan waktu tidur yang Anda butuhkan itu tercukupi dengan baik. Manfaatkan waktu ketika bayi telah lelap untuk tidur, dan komunikasikan dengan baik dengan pasangan untuk saling membantu ketika menjaga bayi, baik siang maupun malam. 3. Olahraga dan menjaga asupan makanan. Untuk membantu mengurangi efek buruk dari baby blues syndrome, disarankan untuk berolahraga secara rutin, karena aktivitas fisik dipercaya dapat mengalihkan sedikit rasa khawatir dan juga membantu meningkatkan mood dan kualitas tidur. Selain berolahraga, asupan makanan juga dapat membantu. Hindari makanan tinggi karbohidrat karena makanan jenis ini diduga dapat memperparah mood swing. 4. Sharing. Dianjurkan untuk bersosialisasi dengan para ibu baru lainnya, agar dapat bertukar cerita mengenai pengalaman mereka. Namun bila dirasa berat, dapat dimulai dengan menceritakannya kepada pasangan. Nah, begitulah pemaparan informasi mengenai edukasi baby blues syndrome. Bagaimana? Sekarang sudah paham kan? Saya harap saat ini wawasan Anda dapat bertambah. Bila dirasa tidak kunjung membaik, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog.